Pasar Nusantara dengan tema energi budaya pemersatu bangsa. Hadirin yang kami muliakan, narasumber kita betul-betul yang expert pada bidangnya, yang menangani amanah Nusantara ini. Mudah-mudahan kita meluangkan waktu untuk berdialog, mumpung para sepuh masih ada sebagai pelaku sejarah terdahulu di tengah-tengah kita. Ya, kita memberi kesempatan sehingga pertemuan pada hari ini Sarasehan kita 27 Juni 2022 membuahkan syafaat dan manfaat bagi negeri ini. Bahkan apa yang kita cita-citakan, masyarakat adil dan makmur, mulai kita bersama-sama di Gedung Juang 45 ini, insya Allah diredoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan memulai, ya, kita spontan saja. Kita awali narasumber pertama, Pangeran Mas'ud Thoyib. Ya, beliau ini sangat berpengalaman sekali dan master budaya, 25 tahun manajer budaya Taman Mini bersama kami, Yara Sutra, dan melahirkan, ya, lembaga-lembaga budaya yang saat sekarang ini kita harus mampu merekatkan bangsa kita. Kami silakan Pak Mas'ud. Terima kasih Bunda Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Pangeran Nata Adikuna Mas'ud Thoyib Jayakarta Adi Ningrat selaku Ketua Yayasan Kedaton Nusantara. Sesungguhnya yang akan kita bicarakan ini adalah mudah-mudahan bisa menyambung dari kekayaan warisan Nusantara masa lalu sampai kepada yang modern saat ini. Nanti Dr. Sapari ANS MSI akan menyambung, dan di sini ada saksi hidup, terutama Bapak Pengawal Presiden Soekarno yang saya hormati, saya banggakan. Pasti ini juga bisa menambah apa yang akan bicara. Pertama yang kami sampaikan dengan hormat bahwa keraton-keraton yang ada di Indonesia ini, saya mencatat sebagai ketua yayasan adalah ada 771 keraton yang sudah hilang maupun yang masih hidup. Nah, di antara keraton-keraton ada yang sekarang masih eksis. Pertama, pernah kita kumpulkan di Taman Mini ada 17. Dan yang luar biasa di sini ada Ratu Pogi Ternate. Mohon berdiri dulu. Karton Ternate sangat luar biasa karena di sana adalah perlintasan dari Asia menuju Nusantara dan menuju Australia sampai ke Bunda Timur. Nah, kemudian Karton Ternate itu sudah pernah bangkit dengan adanya Le Gugam. Bunda Pogi inilah yang mengawali Le Gugam, dan itu adalah satu peristiwa budaya yang menurut saya sangat besar. Dan karena tempat perlintasan, maka di sekitar Ternate itu banyak harta karun yang terpendam melalui beberapa kapal-kapal asing yang melintasi wilayah kita. Bahkan pada waktu Perang Dunia Kedua, itu pada saat beberapa pesawat-pesawat dari Amerika maupun Eropa bertempur di sini, semua berjatuhan yang sekarang ada di Morotai. Nah, ini semua adalah satu harta yang luar biasa. Supaya kami akan memulai dari pertama, tentunya abad pertama. Apa sih kekayaan kita di abad pertama? Abad pertama dari sisi sejarah belum ada prasasti, tetapi kehidupan sudah ada. Baru pada tahun 130 Masehi, itu awal abad kedua, muncullah yang namanya Salaka Negara. Walaupun nama kerajaan ini masih diperdebatkan karena tidak ada prasasti, tapi kami telah meneliti. Ternyata banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh sastrawan Keraton Cirebon. Salah satunya adalah Wangsakerta. Wangsakerta ini juga dibantu oleh beberapa pejabat tinggi di Cirebon, difasilitasi
sehingga bisa mengumpulkan dan ada buku 26 jilid yang namanya Raja Ki Bumi Nusantara. Saya bangga dengan Pangeran Wangsakerta ini karena pada abad awal ke-17 itu sudah bisa menyelenggarakan seminar sejarah se-Nusantara. Kita bisa bayangkan bahwa Cirebon pernah menyelenggarakan satu kegiatan yang kemudian diabadikan di Gotra Sawala, yaitu mengundang semua pakar mulai dari Papua, Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, Bali, Kalimantan, bahkan sampai Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu dikumpulkan, dan pada saat itu mulailah ditulis. Dan yang menarik di situ sudah ada Dewan Pakar, ada Dewan Sastra, dan bahkan yang menarik lagi sudah ada bendahara, sudah ada yang mengatur penginapan pada saat itu, dan sudah ada juga yang mengatur siapa sih ahlinya, mulai dari ahli sastra dan lain-lain. Sehingga menurut saya ini adalah sumber sejarah walaupun tidak ada prasasti. Kita selama ini pernah mendengar ada cerita Kenaro. Cerita ini dari para raton, dan itu mungkin tidak ada prasasti, tapi semua mengakui, dan tidak ada satupun profesor dari Belanda maupun dari Eropa yang menjadi profesor tanpa narasumber para raton, maupun narasumber negara agama, maupun narasumber dari beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Artinya karya pustaka ini juga harta, dan ini luar biasa karena ini mengatur kehidupan, sehingga pujangga sendiri adalah merupakan pelita bangsa. Dia akan membawa bangsa kemana-mana. Nah, karena yang kita bicarakan adalah harta karun, di mana Bapak ahlinya nanti akan bicara banyak, karena beliau telah mencoba menelusuri itu sampai ke Amerika Serikat, sampai ke Hong Kong, sampai ke Rusia. Saya bangga dengan beliau, dan beliau ini sangat teliti, bukunya cukup baik menurut saya, dan saya akan mengawali dari sebelum itu. Nah, pada abad ke-1, abad kedua sudah ada dinasti yang namanya Dewa Warman. Dewa Warman itu mempunyai dinasti 1 sampai 8. Artinya apa? Kalau kita melihat sejarah bangsa kita, Republik Indonesia baru 76 sekarang. Berarti kalau satu dinasti seperti Dewa Warman itu bisa mulai sampai 300 tahun, berarti ada kesinambungan di sana, ada peradaban di sana, sudah ada tata negara di sana. Nah, sehingga menurut saya kita harus telusuri sejarah itu sedemikian rupa dari awal abad ke-1 sampai abad ke-21, dan di mana harta karunnya, itu yang terpenting. Nah, kemudian di abad ketiga dan keempat, ya, itulah Dewa Warman bisa membangun satu dinasti yang kemudian ke bawahnya muncul baru diseling dulu oleh Mula Warman yang adanya di Kalimantan. Tapi menurut buku Raja-Raja Ilmu Bumi Nusantara kan ada satu buku lagi dari Wangsakerta yang hebat, adalah Dwi Pantara. Jadi kalimat Dwi Pantara itu sudah dikenal lama, dan kita sekarang mengenal Indonesia. Padahal Indonesia itu kita kenal baru mulai 1850 oleh orang Inggris yang ada di Singapura. Sementara kita sendiri itu kalau pakai Indonesia itu adalah bagian selatannya India dan Cina, terlalu kecil gitu. Nah, oleh Wangsakerta kita ini Dwi Pantara, kita ini Nusantara. Karena apa? Di antara dua benua besar kalau Nusantara, yaitu Asia dan Australia. Dwi Pantara adalah pulau-pulau yang ada di depan Indochina dan juga India. Nah, menurut saya kebanggaan asli ini yang harus kita hidupkan, karena ini asli ditemukan oleh bangsa kita, dan itu juga merupakan satu pusaka. Kemudian di abad ke-5 muncul lagi, sekali lagi kejauhan, munculnya Tarumanegara yang punya wilayah sampai ke DKI, dan di situ mulai ada sistem yang sangat